Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Miss Evanggi Tobing di sini. Kali ini kita masuk ke materi laporan kegiatan usaha part yang kedua. Oke, pertama sekali kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis laporan kegiatan usaha. Nah, adapun hal yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha diantaranya bidang kegiatan usaha, rugi atau laba, bidang keuangannya bagaimana, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenaga kerjaan, bidang pemasaran, dan juga bidang organisasi. Selain itu, di dalam perusahaan kita perlu mengadakan analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan itu adalah evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan dalam suatu perusahaan. Tujuannya apa? Yaitu untuk dapat menggambarkan perubahan posisi keuangan dan sifat pengembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dan ingat ya, bahwa suatu perusahaan itu diharuskan membuat laporan keuangan paling lama 2 tahun terakhir dari kegiatan usahanya. Nah, biasanya laporan yang dibuat itu mengenai masalah neraca, rugi atau labanya bagaimana, dan yang terakhir yaitu tentang perubahan modal perusahaan. Oke, adapun hal yang dianalisis dalam membuat laporan bisa meliputi isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan laporan, dan juga bentuk laporannya bagaimana. Nah, jadi dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyimak laporan dengan sesama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan juga lengkap serta terperinci. Dan yang kedua yaitu memahami isi laporan dari bentuk, isi, maupun pembahasaannya. Dan yang ketiga yaitu menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Yang keempat yaitu melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Dan yang terakhir yaitu tidak mencampur adukkan antara fakta atau yang bersifat objektif dan opini atau pendapat yang cenderung bersifat subjektif. Maka ketika kita memiliki suatu produk dan memungkinkan kita membentuk suatu perusahaan, maka perlulah dibuat suatu laporan kegiatan usaha. Karena manfaatnya yaitu sebagai dasar kita dalam menentukan kebijakan, kemudian sebagai bahan penyusun rencana kegiatan berikutnya, kemudian bisa mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan kita, dan yang terakhir sebagai sumber informasi semua aktivitas kegiatan usaha. Thank you for watching. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.